teman-teman, selamat datang di video YouTube saya. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya mencuci tangan pada saat pandemi COVID-19 ini. Saat ini, pemerintah Indonesia mengempanyekan gerakan cuci tangan guna mencegah penyebaran virus corona. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik adalah cara yang paling efektif untuk mencegah perkembangan bakteri, kuman, dan virus termasuk virus corona. Ketika berada di tempat umum atau transportasi umum, misalnya akan sulit menemukan air dan sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tangan. Hand sanitizer hadir menjadi produk yang efektif dan efisien sebagai alternatif menjaga kebersihan dan kesehatan tangan, serta alkohol yang mengandung 60% guna mengatasi kuman, bakteri, hingga virus corona yang menempel di tangan. Jika kita sering-sering melakukan cuci tangan, ada dampak yang ditimbulkan sama halnya jika kita melakukan hal yang berlebih, ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Sisi positifnya, membantu membersihkan tangan agar tangan kita tidak terkontaminasi oleh virus COVID-19. Jadi, kita harus sering-sering mencuci tangan. Dampak negatifnya, jika kita sering mencuci tangan yaitu dapat mengalami dermatitis atau iritasi pada kulit. Apa teman-teman semua di sini sudah tahu apa itu penyakit dermatitis? Penyakit dermatitis adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan pada kulit yang menyebabkan ruam yang gatal sehingga kulit membengkak dan memerah. Kulit yang terkena dermatitis biasanya melepuh, mengeluarkan cairan, mengembangkan kerak, bahkan hingga bisa sampai mengelupas. Ternyata penyakit dermatitis mempunyai 4 jenis loh teman-teman. Yang pertama yaitu dermatitis atopik atau eksim. Biasanya kondisi ini dimulai pada masa bayi di mana terjadi ruam merah dan sensasi gatal pada kulit menekuk seperti di siku, belakang lutut, dan di area depan leher. Yang kedua, dermatitis kontak adalah ruam merah dan gatal yang disebabkan oleh kontak langsung dengan suatu zat atau reaksi alergi terhadapnya. Yang ketiga, dermatitis seboroik. Efek dermatitis jenis ini menyebabkan kulit mengalami bercak bersisik, kulit memerah, bahkan ketombe yang membandel. Dan yang terakhir, dermatitis setasis. Dermatitis jenis ini juga kerap disebut dengan dermatitis gravitasi, eksim vena, dan dermatitis setasis vena. Dermatitis setasis paling sering terjadi di kaki bagian bawah karena vena kaki memiliki kutub satu arah yang memainkan peran penting dalam sirkulasi darah. Saya mempunyai cerita pada saat saya harus terpaksa untuk keluar rumah untuk pergi ke pasar dengan ibu saya. Selain menggunakan masker dan menjaga jarak aman, saya juga membawa hand sanitizer. Saya memakai hand sanitizer setelah saya memegang benda-benda di sekitar saya. Nah, terlalu sering menggunakan hand sanitizer ini membuat kulit tangan saya terasa gatal. Walaupun begitu, saya mendapatkan tips untuk mencegah terjadinya dermatitis dari jurnal yang diberikan oleh dosen saya yang berjudul Frequent Hand Washing for COVID-19 Prevention Can Cause and Dermatitis Management Tips, atau mencuci tangan untuk pencegahan COVID-19 secara sering dengan frekuensi yang berulang bisa menyebabkan dermatitis atau iritasi kulit. Nah, untuk mengurangi penyebaran, kita bisa melalui dengan menjaga kebersihan tangan
dan mencuci tangan secara rajin. Tapi akibat sering mencuci tangan, ada efek yang ditimbulkan. Gejala yang ditimbulkan yaitu dermatitis. Sering mencuci tangan dapat menghasilkan berbagai perubahan kulit, mulai dari perkembangan serosis kulit, kekeringan pada kulit, hingga dermatitis kontak iritan, ICD, atau bahkan kontak alergi, ACD. Ketika langkah-langkah tersebut diterapkan, maka dapat menimbulkan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemaparan kulit yang berkepanjangan terhadap air dan lingkungan lembab. Ini menyebabkan pembengkakan yang luas stratum corneum, lapisan terluar kulit, dan gangguan pada struktur ultra lemak antar sel, dan mempertinggi permeabilitas dan sensitivitas kulit terhadap fisik atau iritasi kimia. Pada kasus ini terjadi pada pasien berusia 38 tahun yang sering melakukan cuci tangan sebulan yang lalu sebagai tindakan pencegahan untuk COVID-19 tanpa menggunakan pelembab setelah dia mencuci tangan. Yang kedua, ada penggunaan berulang sabun, surfaktan, deterjen, atau pelarut. Zat ini digunakan untuk pembersihan rumah tangga adalah iritasi yang lemah dan biasanya ditoleransi dengan baik. Pada kasus ini terjadi perubahan kulit eczematos pada tangan seorang pria Asia berumur 19 tahun dengan riwayat dermatitis atopik pribadi. Yang ketiga, ada penggunaan pembersih tangan berbasis alkohol yang berulang. WHO menyatakan bahwa menggunakan pembersih tangan itu mengandung setidaknya 60% alkohol adalah alternatif yang masuk akal jika air dan sabun tidak tersedia dan selama tangan tidak terlihat kotor. Pada kasus ini terlihat gambaran klinis dermatitis kontak alergi, bercak konvulen eritomatosa bersisik dengan vesikel kecil disorot pada lingkaran putih di tangan pasien dengan reaksi alergi yang disebabkan oleh bahan kimia dalam deterjen dan sabun. Teman-teman di sini tahu apa itu alkohol dan sifat-sifatnya? Alkohol adalah kelompok senyawa yang mengandung satu atau lebih gugus dari fungsi hidroksil OH pada suatu senyawa alkana. Alkohol dapat dikenali dengan rumus umumnya ROH. Alkohol merupakan salah satu zat yang penting dalam kimia organik karena dapat diubah dari dan ke banyak tipe senyawa lainnya. Alkohol juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, berwujud cair pada suhu kamar dan mudah larut dalam air. 2. Memiliki titik didih yang tinggi pada suhu kamar. 3. Bersifat polar dan berkaitan hidrogen. 4. Dapat bereaksi dengan logam natrium Na dan menghasilkan gas hidrogen. Nah, di sini saya akan membagi tips kepada teman-teman agar terhindar dari penyakit dermatitis walaupun kita sering-sering mencuci tangan. Yang pertama, seperti yang direkomendasikan oleh WHO, tangan harus dicuci bersih termasuk kuku, pergelangan tangan setidaknya selama 20 detik menggunakan air hangat dan sabun terutama setelah berada di tempat umum, sebelum makan, setelah batuk atau bersin, setelah menggunakan toilet, dan setiap kali tangan kotor. 2. Setelah mencuci tangan, disarankan untuk membilas tangan dengan menggunakan manuver yang lembut tanpa menyebabkan iritasi fisik pada kulit. 3. Menggunakan produk perawatan kulit pelembab setelah pembersihan tangan. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kulit terhidrasi dan mencegah reaksi kulit abnormal lebih lanjut. 4. Dengan menggunakan pelembab yang mengandung komposisi yang baik.
Dengan menggunakan komposisi yang baik, dapat mencegah kehilangan air dan mengurangi iritasi dan menyejukkan kulit. 5. Menggunakan krim dan salep berminyak tebal, memberikan perlindungan yang lebih tinggi steroid daripada lotion. Untuk mengurangi resiko kepekaan terhadap kontak, sangat disarankan untuk digunakan produk bebas pewangi. 6. Ketika sabun dan air tidak tersedia, CDC menyarankan penggunaan tangan berbasis alkohol sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol, merupakan alternatif yang efektif dalam menghancurkan virus. Karena dapat menyebabkan iritasi, penting untuk melembabkan kulit segera setelah memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol. 7. Untuk individu yang bekerja dengan sarung tangan pelindung, sangat disarankan untuk mencuci tangan dan oleskan pelembab setiap kali sarung tangan dilepas. Juga untuk menurunkan kelembapan, seharusnya berubah secara sistematis dan hanya diterapkan pada tangan yang kering. Dan yang terakhir, untuk orang-orang dengan kulit yang sensitif yang dengan mudah mengembangkan bentuk-bentuk dermatitis yang mengganggu, kursus singkat kortikosteroid topikal dapat digunakan untuk mengurangi tanda dan gejala peradangan pada kulit. Nah, teman-teman sudah tahu kan sekarang ternyata ada tips mencuci tangan yang tidak menimbulkan dermatitis. Jadi sekarang jangan takut untuk sering-sering mencuci tangan ya. Dan juga tetap melaksanakan protokol yang lainnya untuk pencegahan COVID-19 ini. Terima kasih teman-teman. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.